Alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang kemuliaannya mengungguli semua para nabi. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Zaid Al-Busiri mengatakan dalam qasidah burdahnya, fajuzda kulla fakharin ghaira mushtarakin wa juzda kulla magamin ghaira musdahan wa jalla miqdaru ma ulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min mi'ami. Kemuliaan, derajat, maqam daripada Nabi Muhammad SAW adalah derajat, kemuliaan dan maqam yang mengungguli daripada derajat, kemuliaan dan maqam para nabi yang lain. Tidak ada kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah yang tertandingi atau bisa disamai oleh nabi-nabi yang lain. Setiap kedudukan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah kedudukan, kemuliaan, maqam, derajat yang khusus untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'. Setiap derajat yang dimiliki oleh Rasulullah, kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau itu adalah derajat kemuliaan yang diinginkan oleh para nabi yang lain. Tapi mereka enggak takdir, tapi Rasulullah yang takdir. Tapi mereka enggak dapat, Rasulullah yang dapat. Karena itu, dan termasuk di antara apa yang Allah berikan secara khusus teruntuk baginda besar Nabi Muhammad SAW adalah mi'rajnya. Bagaimana Allah mengisra dan mi'rajkan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Wa minasyarafil ladzi ikhtasallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril basul. Mi'rajnya Nabi adalah khususiyah buat Nabi. Nggak ada Nabi yang pernah Isra dan Mi'raj kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak betul bagaimana kemuliaan Rasulullah ketika beliau di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Seperti yang sering saya bahas sebagai perbandingan, Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman punya kendaraan yang namanya angin. Wali Sulaiman ar-riha huduwaha syahru wa rawahuha syahr. Nabi Sulaiman punya kendaraan yang namanya angin. Angin ini dalam sehari semalam kalau dipakai oleh Nabi Sulaiman jarak tempuhnya sama seperti kalau kita pakai kuda paling kuat, kuda paling cepat jarak tempuhnya 2 bulan. Kita naik kuda paling cepat 2 bulan baru sampai. Angin burak itu nggak ada, kecuali ada ulama tafsir yang berpendapat beliau sekarang ada di langit keempat. Kalau kita dengar hadis Mi'raj, maka Rasulullah ketemu Nabi Idris ada di langit keempat memang. Tapi ada khilaf yang mengatakan beliau sekarang hidup ada di langit keenam. Ada yang bilang lagi hidup di langit ke-7. Bahkan ada yang bilang masuk surga pura-pura ketinggalan sandal. Yang sering kita dengar ceritanya. Langit ke-4 Rasulullah pernah sampai. Langit ke-6 Rasulullah pernah sampai. Langit ke-7 Rasulullah pernah sampai. Surga Rasulullah pernah sampai. Tapi siapa yang pernah sampai wa inda sidratil muntaha? Siapa selain Rasulullah yang pernah sampai sidratul muntaha? Lihat, kemuliaan Rasulullah lebih daripada kemuliaan nabi-nabi yang lain. Tampak betul bagaimana Allah bikin alur cerita dari Isra dan Mi'raj ini untuk menunjukkan salah satu hikmahnya. Siapa nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa minta ketemu enggak dikasih oleh Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa. Enggak dikasih oleh Allah. Nabi Musa itu minta, kepingin setelah mendengar kalamnya Allah, kepingin ketemu sama Allah. Ibarat kita telepon, ngomong sama orang yang kita cintai tapi nggak ketemu, tentu kita kepingin ketemu. Nabi Musa hanya mendengar kalam Allah, tapi mata beliau tidak melihat, menyaksikan langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kepingin ketemu, nggak dikasih. Malah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa kalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, bukankah aku sudah pilih kamu menjadi utusanku? Bahkan lebih daripada utusan yang lain. Satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad tentunya
Satu-satunya nabi yang kamu diajak bicara olehku hanya kamu, gak ada yang lain. Satu-satunya nabi yang langsung mendengar kalamku tanpa perantara Jibril hanya kamu loh Musa. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang sudah aku berikan kepada kamu. Jadilah kamu hamba yang bersyukur. Jangan minta ketemu, jangan minta ini, jangan minta itu. Taubat Nabi Musa. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah abadikan kisah itu dalam Al-Qur'an. Rasulullah, kalau Nabi Musa minta nggak dikasih, kalau Rasulullah nggak pakai minta dikasih. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu adalah di tahun duka bagi Rasulullah. Tidak ada tahun sebelum Isra dan Mi'raj, tidak ada tahun yang paling duka, menyedihkan buat Rasulullah kecuali tahun di mana di saat itu beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang setahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat lagi 5 tahun sebelum hijrah. Itu adalah tahun yang paling menyedihkan bagi Rasulullah. Kenapa? Meninggal 2 orang yang selalu setia mendukung langkah dakwah Rasulullah dengan harta dan nyawa, dengan jiwa dan raga. Siti Khadijah sebagai istri dan Abu Talib sebagai paman meninggal dalam tempo yang singkat, dalam jarak waktu yang hampir bersamaan. Terpukul Rasulullah, sedih, tapi Rasulullah nggak minta kepada Allah, ya Allah aku kan kekasihmu, apakah begini engkau biarkan kekasihmu dalam keadaan sedih? Hibur aku. Nggak pernah minta Rasulullah, tapi Allah yang minta Rasulullah untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari tahun yang paling menyedihkan bagi Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj menjadi tahun yang paling membahagiakan dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a. Dalam surat tersebut bagaimana Allah gambarkan kedekatan, keakraban, kemesraan antara Rasulullah dengan Allah sebagai Tuhannya. Termasuk rahasia yang paling rahasia di dalam Islam itu adalah hakikat perjumpaan antara Allah dengan Rasulullah. Ini rahasia yang paling rahasia. Gimana hakikatnya perjumpaan ini? Siapa yang berani lancang untuk mensifati hakikat kenyataan perjumpaan antara Rasulullah dengan Allah? Siapa yang berani? Fala yatma'u tami'un fil ittila'i ala masturiha wal ihatati bi syuhudi nuriha fa innaha hadratun jallat an nadarin nadirin wa rutbatun ala azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Perjumpaan antara Allah dengan Rasulullah, enggak ada seorang pengamat pun, artinya ulama siapapun yang berani ngelancangi, oh Rasulullah itu ketemu Allah begini, hakikatnya bagaimana? Ada. Pokoknya hubungan kemesraan, keakraban antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Bagaimana? Enggak ada yang berani melancangi. Enggak ada yang berani melancangi. Bagaimana kemuliaan, keagungan, posisi, kedekatan, hubungan, kemesraan, keharmonisan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak bangga coba? Gimana enggak bangga kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian keimanan. Kisah Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian keimanan buat kita. Ketika Rasulullah SAW pertama kali memberikan kabar kepada para sahabat, termasuk orang-orang kafir Quraisy ada di Mekah saat itu, tentang bagaimana yang beliau alami ketika beliau Isra dan Mi'raj, itu terbelah menjadi 2 manusia saat itu. Ada yang iman karena mereka pakai hati, ada yang nggak iman karena mereka pakai akal. Diceritakan Rasulullah itu ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau itu termenung. Subhanallah, yang pertama kali beliau jumpai Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy. Ditanya, Muhammad, kenapa diam? Enggak, saya ini baru mengalami peristiwa yang luar biasa. Gimana? Begini. Wow, Abu Jahal, Abu Lahab merasa punya kesempatan untuk menjadikan cerita ini sebagai lelucon, bahan ejekan, seolah-olah ini akan dijadikan sebagai bumerang untuk menyerang Rasulullah SAW. Ini dalil bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Dengan roh dan jasad. Kalau Nabi Muhammad itu mimpi, kalau Nabi Muhammad cuma mimpi, ya gak direken sama Abu Jahal, belum mimpi. Karep-karep bebas. Tapi karena dengan roh dan jasad, hanya sebagian malam lagi. Hanya sebagian malam. Perjalanan langit lagi, wah ngaco nih Muhammad, kata
Abu Jahal, Abu Lahab ngawur ini, mulai ngarang ini Muhammad ini. Mana ada orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berbulan-bulan, ini sampai ke langit, balik cukup belum subuh. Wais, nggak mungkin. Pakai akal. Maka Abu Jahal, Abu Lahab mencari beberapa sahabat Nabi Muhammad, dikumpulkan. Muhammad ceritakan lagi kepada mereka, karena Abu Jahal, Abu Lahab merasa punya kesempatan untuk menggoyahkan iman para sahabat. Mosok cerita seperti ini masuk akal? Ada yang percaya? Kumpulkan semuanya. Akhirnya benar, ada beberapa sahabat yang mulai menyaksikan dan ragu terhadap kenabian Rasulullah cerita tersebut. Maka mereka berpaling dari Rasulullah, alias murtad waliyadu billah min dzalik. Dicari sama Abu Jahal, Abu Lahab, kok nggak ada Abu Bakar ya? Ini sahabat terdekat Rasulullah. Kalau sampai Abu Bakar murtad, buyar ini agama ini, buyar dakwahnya Muhammad ini. Cari gimana caranya. Akhirnya ketemu Abu Bakar, kata Abu Jahal, Abu Lahab, kamu nggak tahu kabar terbaru dari sahabat Muhammad? Enggak. Mosok kekasihku Muhammad, ya sahabatmu Muhammad bilang begini. Ceritakan, nggak lebih nggak kurang, nggak ditambah-tambahi, nggak dikurang-kurangin sama Abu Jahal, Abu Lahab. Pikirnya cukup, nggak masuk akal sudah, nggak usah ditambah-tambahi. Walaupun mereka musuh sama Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang betul wahai Abu Jahal, Abu Lahab, ucapan itu, cerita itu datang dari kekasihku Muhammad, kalau perlu kabar langit yang lebih tinggi, peristiwa yang lebih dahsyat daripada cerita ini, aku percaya. Belum dengar langsung dari Rasulullah ini, baru dari mulutnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau memang betul cerita ini dari Rasulullah, bukan karangan kalian berdua, kalau perlu kabar yang dibawa oleh kekasihku Muhammad lebih dahsyat daripada kabar ini, aku percaya. Dari situlah Rasulullah memberikan gelar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai As-Siddiq. Nggak dengar langsung dari Rasulullah, tapi iman total kepada Rasulullah SAW. Nah, kita kalau bicara dalil banyak ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad, termasuk Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi kata ulama tafsir, kalau sudah disebut dengan abd ya ruh dan jasad. Jasad tok aman, ruh nggak mungkin, ruh tanpa jasad juga enggak. Dengan ruh dan jasad, ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, banyak dalilnya masalah seperti itu. Ya. Ini gambaran bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu hikmah yang kedua menjadi ujian keimanan. Kalau ada di antara kita yang meragukan kebenaran cerita Isra dan Mi'raj karena menurutnya nggak logis, nggak masuk akal, irasional, maka dia sudah pilih jalan sesuai dengan jalannya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau kita percaya, walaupun memang nggak masuk akal, namanya mukjizat kok masuk akal ya apa sih? Mana ada mukjizat yang masuk akal? Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Lah kita iman sama Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi kok. Itu juga nggak masuk akal. Kok bisa kita ini iman percaya sama orang yang nggak pernah kita temui? Loh itu iman. Justru itu letak kebanggaan kita. Iman sama Allah yang menciptakan kita, tapi kita nggak tahu bagaimana Allah menciptakan kita. Itu namanya iman. Nggak harus ketok dulu. Ya kalau ketok, iya. Misal surga, neraka, iman kan kita. Pernah ketemu surga, neraka? Itu iman. Lah kalau ketok di surga, di neraka, masjid apa namanya Al-Haq penuh. Yang bukan ujian lagi kalau begitu. Iman ini tidak menjadi ujian lagi. Lah ketok surga, neraka, sholat semuanya orang. Justru kita ini menjadi mulia karena kita iman kepada perkara yang Allah wajibkan kita imani tanpa alasan, tanpa dalil, tanpa hujah. Wis, aku iman. Nggak masuk akal. Iman letaknya bukan di akal, iman letaknya di hati. Titik. Kalau iman ditaruh di akal nggak ketemu. Memang bukan tempatnya kok. Lah mosok kandang singa dimasukin kandangnya ayam. Nggak masuk akal. Nah, karena itu justru nggak masuk akal orang yang gatuk-gatuk antara iman dengan akal. Itu namanya nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, sebetulnya dia juga nggak percaya kalau Nabi pernah belah bulan. Kalau Nabi pernah belah bulan. Kenapa? Ya nggak masuk akal juga. Gimana ceritanya Nabi belah bulan? Kalau ada orang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, berarti dia sudah nggak percaya kalau Nabi itu pernah ngomong sama binatang. Sama onta pernah, sama biawak pernah, sama kijang pernah. Kalau ada orang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, berarti dia nggak percaya sama Al-Quran. Mukjizat teragung,
bagi Rasulullah bukan Isra dan Mi'raj, tapi Al-Quran. Lah kalau Isra dan Mi'raj aja dia nggak percaya, apalagi Al-Quran yang lebih agung daripada Isra dan Mi'raj. Kalau semua mukjizat harus diukur dulu, ditimbang dulu, dipikir dulu pakai akal, terus mukjizat mana yang harus kita imani kalau begitu? Kalau semua mukjizat nggak ada yang masuk akal, akhirnya ya kita nggak iman sama semua mukjizatnya Nabi. Konsekuensinya begitu. Bukan saya ini ngomong, nggak ada orang yang ngomong seperti ini, ada. Kita perlu berpikir ulang. Makanya kadang-kadang kalau panjenengan ngadakan peringatan Isra dan Mi'raj, yang ceramah dipilih, jangan boleh titel profesor doktor. Akhirnya peringatan Isra dan Mi'raj, tapi isi ceramahnya ngajak orang ragu sama peristiwa Isra dan Mi'raj. Gimana ceritanya? Cari penceramah yang kita kenal, gurunya siapa, dulu mondok di mana, walaupun nggak punya titel, nggak punya gelar. Lalu kadang-kadang profesornya dari Amerika, lah belajar ilmu Isra dan Mi'raj dari Amerika. Gimana ceritanya coba? Nggak pernah ngomong dari tafsir, dari ulama, ya, hadis Nabi, Al-Quran, dari Amerika diundang. Kok lagi seru nggak geger di kampung baru, ya kita dijadikan umpan gitu. Jawab Bib, ya apa? Saya nggak ikut nyari perkara, nggak ikut bikin masalah, tapi saya harus menyelesaikan. Ya nggak apa-apa, memang sudah kewajiban saya. Makanya kalau undang orang penceramah itu jangan boleh titel. Cari orang yang titel tapi genah, bukan salah titelnya, tapi salah kalau kita ini nggak kenal orangnya, cuma kenal titelnya, profesor, Bib, dokter, Bib. Nah kalau sudah bikin kisruh isi ceramahnya, nggak bener, nggak betul, nggak masuk akal, Bib, katanya, Bib. Loh kenapa? Kan kecepatan paling cepat itu kecepatan cahaya. Sementara Rasulullah Isra dan Mi'raj lebih cepat berjuta-juta kali lipat daripada kecepatan cahaya. Ya saya jawab, saya mau tanya, kecepatan cahaya itu makhluknya Allah apa bukan? Kecepatan cahaya ini ciptaannya Allah apa bukan? Ada sesuatu yang bukan ciptaannya Allah? Kecepatan cahaya ciptaannya Allah. Menurut versi manusia, sebatas kemampuan manusia untuk melakukan penelitian atau riset, sebatas itu kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling cepat. Tapi bukan berarti Allah nggak punya kemampuan lebih daripada itu. Lah mosok kemampuannya Allah, kehendaknya Allah, kemauannya Allah, gudrat dan iradatnya Allah justru terbatas karena ciptaannya sendiri. Kan nggak masuk akal justru. Saya bikin sepeda motor, menciptakan sepeda motor. Lah kalau saya naik mobil nggak boleh. Lah kalau saya naik pesawat yang lebih cepat dari sepeda motor nggak boleh. Mentang-mentang karena saya sudah bikin sepeda motor. Allah menciptakan kecepatan cahaya. Menurut versinya manusia, hasil penelitian riset, kecepatan paling cepat. Terus Allah nggak punya kecepatan lain lebih, kemampuan yang lebih? Nggak mungkin. Justru ucapan seperti ini nggak masuk akal. Kamu sudah membatasi gudrat dan iradatnya Allah. Iman ini fatal ini masalahnya. Al-Quran, hadisnya jelas, nggak iman. Lah masuk kita ini iman sama Al-Quran, kalau yang masuk akal, yang nggak masuk akal dibuang. Apa akalnya kita lebih sahih daripada Al-Quran? Lah kok Al-Qurannya perlu dikritik dulu? Akalnya kita ini banyak konsletnya, maka cocok sama Al-Quran baru jejak. Oh, akal konslet untuk benerkan Al-Quran. Akalnya kita ini masih sering nyambung sama hawa nafsu, bukan nyambung sama syariat. Konslet. Al-Quran ini ada yang masuk akal, ada yang enggak. Kalau yang masuk akal kita imani, yang enggak bisa. Udkhulu fis silmi kafah, sudah. Iman ya iman total. Jangan sebagian kita imani, sebagian lagi kita buang karena enggak masuk akal. Hadisnya Nabi, apakah akalnya kita itu lebih sahih daripada kabar yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin dong. Enggak mukjizat dong. Karena itu kalau semua mukjizat Nabi harus diukur pakai akal, di mana hatinya kita untuk beriman? Kalau semua mukjizat Nabi harus kita ukur, kita timbang, kita filter, kita saring dulu dengan akal, di mana letaknya hati untuk beriman? Lawang iman itu tempatnya hati kok. Bukan tempatnya iman adalah akal. Gak gaduh, gak sinkron. Karena itu jangan ikut-ikutan orang model-model begini. Ya, jangan ikut-ikutan. Saya ngomong bukan karena nggak ada. Dari dulu juga sudah ada. Dari zamannya Nabi sudah ada orang yang mengukur mukjizatnya Nabi pakai akal. Nah, hati-hati, fatal. Ini menjadi penting untuk saya sampaikan karena khawatirnya kita tertipu dengan titel, kita tertipu dengan gelar, kita tertipu dengan follower, kita tertipu dengan macam-macam, akhirnya repot. Ya, menilai sesuatu apakah kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong. Apakah kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong? Enggak.
Justru orang itu benar atau salah tergantung apa yang dia omongkan. Saya ini benar atau salah tergantung ucapan saya. Bukan kalau saya ngomong pasti benar, kalau saya ngomong pasti salah. Bukan. Saya ini benar atau salah tergantung apa yang saya sampaikan. Lu profesor Bib, kalau benar ya benar, walaupun gak punya titel. Kalau salah ya salah, walaupun profesor. Titik. Itu kebenaran dalam Islam. Bukan tergantung siapa yang ngomong, kecuali Rasulullah. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Karena itu kalau fanatik sama manusia cukup sama Rasulullah, titik. Enggak usah sama yang lain. Kalau yang lain selama benar ya benar, kalau salah ya jangan diikuti-ikuti. Jangan ikuti. Apa perlunya? Kalau ngikut Rasulullah pasti selamat. Lah ngikut selain Rasulullah pasti selamat. Lah kalau nggak pasti selamat kenapa kita harus fanatik? Sama siapapun. Sama siapapun. Sama siapapun fanatik selain Rasulullah tentunya ya, kesalahan. Menilai seseorang diukur dengan syariat, bukan syariat diukur dari siapa yang ngomong, keliru. Ya, ngukur kayu misalkan. Lah mosok meterannya yang dipotong. Ngukur kayu, wah ini meterannya kepanjangan ini, potong. Loh ya apa ya? Lah kok Al-Qur'an hadis suruh ngukur, suruh ngikuti syariatnya dia. Namanya kepanjangan, ya kayunya yang dipotong. Oh saya butuh setengah meter, ini kok 1 meter lebih. Oh ya dipotong, selesai. Bukan meterannya yang dipotong. Logis kan sebetulnya. Ada lagi sebagian dari kita yang meragukan apa benar dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu betul-betul ada. Jadi percaya sama sebagian Isra dan Mi'raj, tapi dalam dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dia ragu. Loh apa alasannya mereka ragu? Mosok Nabi ngenyang, mosok Rasulullah ngenyang, menawar. Ada lagi, kenapa kamu kok ragu? Lah mosok Nabi Musa ngajarin Nabi Muhammad kurang ajar. Ada lagi yang mengatakan, lah mosok Nabi Musa kenal umat Nabi Muhammad, kenal kepada kita lebih daripada Nabi Muhammad. Nggak mampu umatmu wahai Musa. Nggak mampu umatmu. Lah masa Nabi Muhammad nggak tahu kalau kita nggak mampu? Masuk akal ya? Hati-hati. Itu dibahas oleh ulama. Syubhat, pertanyaan syubhat seperti ini. Pertanyaan abu-abu. Iya. Gimana gambaran sejatinya? Itu ada jawabannya dari para ulama. Kalau dia pakai akal, saya jawab pakai tafsir. Dalam tafsirnya Hasyiah As-Sawi, Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, hasyiah tafsir daripada tafsir Al-Jalalain yang kita sering pelajari di mana-mana. Disebutkan di situ. Nabi Musa itu bilang sama Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sholat 50 waktu. Umatmu nggak sanggup. Umatku yang lebih kuat, yang umurnya lebih panjang daripada umatmu, itu lu nggak sanggup. Apalagi umatmu." Tujuan Nabi Musa memberikan usulan kepada Nabi Muhammad itu bukan dalam rangka Nabi Musa ngajari Nabi Muhammad untuk rahmat sama umatnya. Nggak ada yang lebih kenal kepada kita lebih daripada kenalnya Nabi Muhammad kepada kita. Orang tua kita kalah. Orang tua kita kepada kita kenal kan, jelas kenal. Tapi Rasulullah lebih kenal kepada kita. Kenapa? Orang tua kenal kita setelah kita lahir. Rasulullah kenal kita sebelum kita lahir. Orang tua kita nanti di akhirat belum nyari kita. Rasulullah nunggu kita. Nggak mau masuk surga kecuali kita ada di belakangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada manusia yang paling cinta, sayang, perhatian, peduli, kenal kepada kita melebihi Rasulullah. Siapapun itu, orang tua kita sekalipun, tanpa menghormati, tanpa mengurangi kehormatan mereka, jelas. Cuman kalau dibandingkan sama Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Sayangnya orang tua kita kepada kita. Mereka sayang setelah kita ada kok. Rasulullah belum kita lahir, udah dicintai Rasulullah SAW. Nah, Nabi Musa itu ngasih usulan bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka menahan jangan Nabi Muhammad ini keburu turun. Kalau turun nggak ketemu lagi. Kan diceritakan Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Musa 2 kali. Sebelum Isra dan Mi'raj, dan sebelum beliau ketemu Allah dan setelah ketemu Allah. Jadi pertama di Sidratul Muntaha, ketemu di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, naik ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Turun setelah dapat perintah amanat sholat 50 waktu, ketemu lagi sama Nabi Musa. Itu wajah Rasulullah berbeda. Tambah terang, tambah ganteng, tambah wibawa, tambah haibah, itu wajah Rasulullah. Sebelum ketemu Allah, wajah Rasulullah sudah ganteng, wibawa, terang.
Tapi setelah ketemu Allah lain. Itu yang dinikmati, yang dieman-eman oleh Nabi Musa. Kok siji? Nah, Nabi Musa mendapatkan kesempatan untuk menunda-nunda daripada Nabi Muhammad turun. Mendapatkan kesempatan. Kenapa? Sholat 50 waktu. Saya mau tanya, yang ngatur ini siapa sih? Allah. Untuk menunjukkan siapa? Rasulullah. Nabi Musa itu ngasih usulan karena beliau tahu siapa nih Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah mungkin Nabi Musa nggak berani. Kenapa? Karena Rasulullah wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Ini Nabi Muhammad ini minta apa dikasih sama Allah. Minta keringanan wahai Muhammad. Nah, jangan membahasakan sesuatu yang kalau bisa diperhalus dengan kasar. Ngenyang, kasar. Tapi kalau minta keringanan beda, konotasinya tuh beda. Jadi yang membuat mindset kita konotasi itu berbeda karena cara pengucapan. Maksud Nabi Musa ngajarin Muhammad ngenyang, maksud Nabi Muhammad ngenyang ya karena kamu pakai bahasa ngenyang. Kesannya itu setara antara yang menawar dengan yang ditawar. Tapi kalau minta keringanan ada kesenjangan. Minta keringanan berarti dari bawah kepada atasan. Dari yang biasa kepada yang maha luar biasa. Itu gambarannya. Nabi Musa bukan nyangen Muhammad, enggak. Fas'al minhu takhfif. Apa takhfif? Dispensasi, keringanan wahai Muhammad. Makanya dalam sebuah syair dikatakan oleh ulama wa fi sirri hina Musa yuraddiduhu liyashhadan nura fi hina yashhaduhu. Apa rahasia Nabi Musa ngasih usulan sampai bolak-balik itu Rasulullah mondar-mandir? Karena Nabi Musa melihat apa yang dilihat, melihat bagaimana wajah ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada yang sebelum-sebelumnya beliau ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih. Nabi Musa cuma merasa kalaupun saya nggak ketemu sama Allah, saya ketemu dengan orang yang pernah ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu betul-betul dinikmati sama Nabi Musa. Nabi Muhammad dikasih usulan sama Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu siapa beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad tahu siapa beliau di sisi Allah. Nabi Musa aja tahu siapa Nabi Muhammad di sisi Allah, apalagi beliau sendiri. Nabi Muhammad lebih tahu daripada tahunya Nabi Musa. Makanya ya enak-enak wahai Rasulullah itu minta keringanan itu. Sekali lagi jangan bahasa kenyang, jangan bahasa menawar. Kalau menawar itu setara. Kalau minta keringanan ada kesenjangan. Enak-enak saja bagi Rasulullah untuk menerima tawaran, menerima usulan daripada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Muhammad tahu siapa beliau di sisi Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Demi siapa? Kalau sholat 50 waktu untuk Nabi Muhammad nggak mungkin kenyang. Kalau kita pakai bahasa kenyang. Tapi karena untuk umatnya, umatmu nggak bakal sanggup wahai Muhammad. Minta keringanan kepada Rasulullah, merasa mendapatkan kesempatan untuk ketemu lagi sama Allah. Masalah dikasih keringanan enggak, yang penting ketemu di sini. Jelas ya? Sama-sama ngambil kesempatan. Nabi Musa ngambil kesempatan, Nabi Muhammad karena usulan Nabi Musa juga mengambil kesempatan. Lihat, lo kan enak ya. Mosok. Kamu ngomong pakai akal, kita ngomong pakai dalil, repot. Oh, kejadian itu yang nyeting Allah kok kita ini mosok. Kadang-kadang bodoh pengajian seminggu sepisan kemarin mosok. Mosok, Bib. Pengajian seminggu sepisan. Semuanya diukur pakai akal dulu masalahnya. Repot akhirnya. Ya, kita nih ngomong sampai muru kadang-kadang kena orang pakai akal terus tak nyambung guys. Mosok Bib. Mau gak mari-mari kena mosok. Saya yang jawab nih sumpah sampean. Lah wong saya ini tujuannya hati dia pakai akal terus. Waduh gak nyetrum ceritanya. Gak nyetrum. Nah, bahkan kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dalam kitabnya Dawaul Qulub wa Miftahul Basair, Nabi Muhammad itu kan diminta oleh Nabi Musa untuk bolak-balik. Berapa Muhammad? Dari 50 jadi 45, minta lagi keringanan dari Muhammad. Dari 45 jadi 40. Berapa Muhammad? 40, minta keringanan lagi. Terus sampai jadi 5. Kan begitu ya. Itulah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau salaman sama orang enggak dilepas kecuali dia yang melepas. Jenengan kalau salaman sama Rasulullah enggak bakal dilepas sama Rasulullah sampai jenengan yang melepas. Itu akhlaknya Rasulullah. Diminta apa ya dituruti sama Rasulullah. Selain tadi ya, karena Rasulullah juga merasa saya ini juga punya kemuliaan di sisi Allah. Demi umat saya kok, bukan demi saya. Kalau saya rahmat sama umat saya, lah masa Allah kalah rahmat daripada saya? Nggak mungkin. Jelas ya? Bolak-balik. Sampai nih. Ini perlu guys bawahi juga. Dari 50, 45, 40, 35, 30 sampai jadi 5.
Setelah jadi 5 Allah bilang, Muhammad ini 5 tapi pahalanya 50. Allah nggak bilang mulai dari awal ya. Ya kan Allah sutradaranya yang ngiting, terserah Allah kan. Lah apa kok langsung saya 5 ae. Kok apa kok mana? Ya, repot. Itu sutradaranya siapa gitu loh. Kok kita ini mau ngatur Allah itu kok repot. Ini untuk menunjukkan siapa Rasulullah. Ngenyang kalau kita pakai bahasa ngenyang dikei mbek Gusti Pangeran. Lah kalau nomor 5 mari, ya kita enggak mengenal siapa Rasulullah akhirnya. Karena kedekatan seorang ngenyang ku enak ae. Sing dinyang yo enak ae kayak ngasih keringanan. Enak. Itu gambaran kalau kita pakai bahasa ngenyang. Minta keringanan. Yang diminta keringanan rela. Bolak-balik rela. Itu menunjukkan kedekatan berarti namanya. Nazalathu minal hadratil ilahiyah ghawamirun nafahatil gurbiyah, kata ulama Al-Habib Al-Habsyi dalam maulidnya. Allah itu mencurahkan rahmatnya, iya, nafahatnya. Wah, apapun yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada Rasulullah, sehingga dari situ tambah akrab, tampak betul bagaimana kemesraan hubungan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Berapa kali itu? Dari 50 jadi 5 itu berapa kali coba? 9 sampai 10 kali. Cuman terakhir 5 Muhammad ya, tapi rasa 50. Bukan Allah bilang dari awal 45 Muhammad tapi rasa 50, enggak. 50 jadi 45 dikasih. Sampai jadi 5 baru Allah bilang 5 Muhammad cuman rasa 50, turun di langit ke-6 ketemu lagi sama Nabi Musa. Lah wong memang Nabi Musa ini nyegat Rasulullah kok cok susu mudun iki Muhammad. Lek mudun mari soalnya gak ketemuane kok dek surga hari kiamat turun. Iya. Eman gitu loh, ngambil kesempatan eman. Berapa Muhammad? 5 Musa, naik lagi Muhammad. Naik lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan. Apa jawab Rasulullah? Aku malu wahai Musa, sebab Allah bilang 5 rasa 50. Nabi Muhammad bilang malu bukan dari awal. Bukan karena dari awal Nabi Muhammad bilang gak punya malu. Siapa sih Nabi Muhammad gak punya malu sama Allah? Cuman itu bentuk rasa malu dari Rasulullah, bentuk ya respon daripada firman Allah 5 Muhammad rasa 50. Coba dari awal Allah bilang 45 Muhammad tapi rasa 50, malu dari situ kata Rasulullah. Itu kan sindiran. 5 tapi rasa 50. Bukan ya, ini pun juga menggambarkan bagaimana mesranya Allah kepada Rasulullah. Bukan Allah bilang cukup Muhammad 5. Wis yo jaluk maneh. Kalaupun Allah mau juga bisa. Allah kok semulia-mulianya Rasulullah, siapa beliau dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jelas itu. Cuman Allah itu Rasulullah, kekasihnya, kecintaannya halus. 5 Muhammad ya rasa 50. Rasulullah cerdas. Bukan terus ngambil kesempatan terus. Terus disindir terus ya sudah. Turun minta lagi Muhammad, kata Nabi Musa. Cukup wahai Musa, aku malu. Loh kan gini kan gaduk semuanya sebenarnya. Kalau kita kembali kepada agama, siapa itu ulama? Bukan pendapat pribadi. Kembali kepada kita. Loh kan enak seharusnya. Makanya belajar. Nggak bisa kita ini belajar tafsir belajar sendiri itu nggak bisa. Akhirnya mosak-mosok tadi itu. Akhirnya bosok. Mosak. Ceramah hari ini. Masak Nabi Muhammad begini. Masak Nabi. Ya bos, peringatan Isra Mi'raj ngejak orang untuk ragu sama Isra dan Mi'raj. Ini Rasulullah ini. Makanya disetting oleh Allah seperti itu biar kita ini melek, terbelalak, mulia betul Rasulullah. Ngenyang kalau kita pakai bahasa ngenyang jadi. Iya, pakai bahasanya mereka. Ngenyang dia dikei terus. Iya, karena Nabi Musa tahu siapa Nabi Muhammad dan Muhammad tahu siapa beliau sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sama-sama tahu. Sama-sama tahu dan beliau minta bukan untuk beliau tapi untuk umatnya. Lah masuk Nabi Muhammad peduli sama umat Allah, enggak peduli sama umatnya? Enggak mungkin dong. Serahmat-rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita lebih rahmat Allah kepada kita itu jelas. Lalu rahmatnya Rasulullah adalah tetesan daripada laut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lu kan enak ya. Nah, ini penting yang disampaikan biar nggak goyah imannya kita, karena semakin hari semakin banyak yang bermunculan orang-orang yang nyeleneh seperti ini. Iya. Orang yang ngajak kita untuk berpikir ulang, yang sebetulnya kalau kita teliti kita ini diajak untuk meragu sama Al-Quran, ragu sama kabar yang dibawa oleh Nabi. Kalau orang teliti, bukan bersikap kritis jangan sama Al-Quran. Sebenar apa kita ini mau kritis sama Al-Quran? Kritis jangan sama sabdanya Nabi. Kritis sama dosen nggak apa-apa, dosen belum tentu benar. Lah kalau kritis sama Al-Quran sama Nabi,
Ya kamu nggak iman sama Al-Quran, nggak iman sama Nabi berarti. Nah, terakhir masalah sholat. Sholat paling afdolnya ibadah. Kenapa? Tidak ada kewajiban daripada ibadah-ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad dan kita kecuali dengan perjumpaannya, kecuali adalah sholat. Kalau puasa, zakat, haji cukup Allah perintah Jibril untuk ketemu sama Nabi Muhammad. Ya, Jibril sampaikan kepada Muhammad wajib puasa, wajib zakat, wajib selesai. Tapi kalau sholat, undang Muhammad wa Jibril, jemput Muhammad kekasih. Satu, paling afdolnya ibadah adalah sholat, karena sholat satu-satunya ibadah yang harus ketemu dulu baru diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, kenapa kok sholat paling afdolnya ibadah? Karena sholat hanya ibadah sholat yang kalau ada orang nggak sholat, sahabat berpendapat kafir. Ada orang nggak puasa, nggak ada sahabat berpendapat kafir. Ada orang nggak zakat, nggak haji, nggak ada sahabat berpendapat kafir. Tapi nggak sholat, Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, An-Nakhai, Ishaq bin Rahawai, semua mereka itu yang saya sebut berpendapat orang yang nggak sholat karena malas, karena sibuk, karena ngantuk, karena sumpah, karena nggak mood. Sholat nggak mood, nggak mood tip saya tip. Menail. Punya problem itu justru mendekat kepada zat yang maha bisa menyelesaikan problem. Nggak mood dari ini. Enak orang ngomong sekarang ini ya. Ya Allah, untuk umatnya Nabi Muhammad. Coba itu umatnya Nabi Musa tenggelam itu sudah. Sholat nggak mau gara-gara nggak mood. Kalau ada orang nggak sholat gara-gara malas, ngantuk, sibuk, nggak mood, kafir hukumnya. Bukan saya mengatakan, oh saya radikal berarti. Nah, Sayyidina Umar radikal. Bukan. Saya tidak berfatwa, tapi saya menginformasikan bahwa ada loh sahabat dan ulama yang berpendapat orang nggak sholat kafir. Artinya tujuan saya menyampaikan ini, kalau kita ketakutan dosa, kapan kita nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, kita lebih wajib takut sama dosa orang nggak sholat. Besok puasa Ramadan, poso kok ya, cek males ya gue rasanya. Akhirnya puasa, kenapa? Takut sama dosa, ninggalkan puasa. Waduh, kok pas ngantuk ya, sholat atau gak ikiris. Kita lebih wajib takut sama dosa tersebut. Kenapa? Kalau nggak puasa nggak ada sahabat bilang kafir. Kalau nggak sholat, sahabat bilang kafir loh. Ada rombongan datang kepada Rasulullah, pembesar-pembesar Quraisy. Muhammad belum iman ya, manggil jambal aja. Muhammad, kami ini pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokohnya Quraisy. Kami mau bersahadat di hadapan kamu. Cuman syaratnya kami satu, jangan perintah kami untuk sholat. Kalau kamu terima syarat ini, kami akan ajak rakyatnya kami, kaumnya kami, umatnya kami, dan keluarganya kami untuk masuk Islam. Kami tokoh-tokoh di sini. Ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. La khaira fi dinin la ruku'a fi. Enggak ada kebaikan dalam sebuah agama yang ada rukuknya. Tolak. Ulang mereka enggak jadi syahadat. Ada satu orang rakyat biasa, enggak terkenal, bukan tokoh, pribadi. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, aku mau memeluk agama Islam, bersyahadat di hadapan kamu. Cuman syaratnya satu, jangan larang aku zina ya. Kata Rasulullah gimana? Ayo syahadat dulu. Syahadat dulu. Setelah ditonton syahadat, baru dinasihati sama Rasulullah. Kamu yakin mau meneruskan zina? Kira-kira kalau ibunya kamu dizinai orang, anak perempuannya kamu, adik perempuannya kamu, lah kamu selama ini zina sama ibunya siapa? Adiknya siapa? Anaknya siapa? Diusap dadanya oleh Rasulullah, tobat. Wis gak kepikiran belas sama yang namanya zina. Kenapa kok orang pertama gak dinasihati oleh Rasulullah? Rombongan tadi itu, karena orang gak mau sujud, gak terima nasihat. Karena orang nggak sujud, nggak menerima nasihat. Orang yang maksiat karena kesombongan berat untuk menerima nasihat. Iblis. Tapi orang kalau maksiatnya karena hawa nafsu, bisa diajak tobat. Nabi Adam. Kalaupun kita pakai bahasa Nabi Adam salah dengan makan buah kuldi, tapi kan karena hasrat hawa nafsu. Tobat diterima sama Allah. Iblis, jangankan diterima tobatnya, kepingin tobat lo nggak iblis itu. Kenapa? Sombong. Pernah Iblis ketemu sama satu nabi, bilang, tanya Nabi Musa, Musa, aku mau tobat. Kira-kira Allah terima nggak tobatku? Tanya Nabi Musa, ya Allah, sebagaimana engkau tahu ya Allah, Iblis bilang dia mau tobat. Kira-kira engkau terima nggak tobatnya dia? Aku terima, cuman satu syaratnya. Pergi ke kuburnya Nabi Adam, suruh sujud. Pergi ke makamnya Nabi Adam, suruh sujud. Aku terima tobatnya Iblis. Gak sih total laknat, nggak jadi bahan bakarnya neraka, tak terima.
Ngomong Nabi Musa, iblis, kabar gembira buat kamu. Allah terima tobatnya kamu, tapi cuma satu syaratnya. Apa itu? Pergi ke makamnya Nabi Adam, suruh sujud. Apa? Oh, rib lagu akan sujud. Mati aku kalau sujud. Enggak, loh, kan? Karena sombong. Enggak bisa. Nabi Adam dapat nasihat, tobat diterima sama Allah SWT. Pembesar guru sombong, mentang-mentang dia pembesar, tokoh, penggede, mau ngajak rombongan masuk Islam, perintah saya sholat, tolak sama Rasulullah. Gak kata nyang-nyangan wis, tolak, selesai sudah. Dan satu-satunya ibadah yang tanha anil fahsya wal munkar cuma sholat. Makanya orang kalau tobat yang dipikir pertama kali apa? Sholat. Saya mau tobat, saya mau hijrah. Pasti yang dipikir pertama kali sholat. Kenapa? Secara alami dia berpikir. Natural aja dia berpikir. Orang itu kalau mau selesai daripada kemaksiatannya, mau mentas daripada kemaksiatannya, ya kudu tekok sholati. Bukan, Bib saya tobat, hijrah. Posoku ya apa Bib? Nggak ada. Saya belum pernah ketemu itu orang, Bib saya ini tobat. Terus saya puasanya gimana? Nggak ada. Pertama kali mereka tanyakan, sholatnya saya gimana Bib? Karena mereka secara alami, sadar nggak sadar. Oh, dari sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dan pertama kali ibadah yang Allah tanya nanti di akhirat adalah sholat. Kenapa? Ibadah sholat paling ringan, paling enteng. Paling enteng sholat itu. Sholat sama puasa lebih enteng. Sholat, puasa bulanan 1 bulan, mulai subuh sampai maghrib nggak makan. Lah kalau sholat menitan, mulai takbir sampai salam nggak boleh makan. Enteng sholat. Sholat sama zakat lebih enteng sholat, gratis. Zakat bayar, gampang memang 3 kilo Beb. Lah kalau misal 1 hari 5 kali sholat diganti 15 kilo, apa nggak mikir jenengan? Wes gak usah sholat tapi sedino 15 kilo. Ya mending sholat aku Beb. Lah kan? Belum lagi yang uangnya orang T, zakatnya M-an. Ayo 10 T, zakatnya 2,5 M. Kon, golek angel lagi. Kalau misal mereka dikasih opsi, wis ojo zakat 2,5 M, tapi sholat 200 rakaat, sholat mereka. Iku pun sih nyicil ya, kalau nyicil gak Bib. Sholat sama haji lebih enteng sholat, apalagi haji pondone gede, ya jauh dari keluarga, makan waktu yang lama, capek, sholat nggak ada apa-apanya. Nah, yang pertama kali Allah tanya yang enteng. Sholat apa gak? Sholat baru bicara puasa, zakat, haji. Sholat apa gak? Ya wis. Gak kira poso, gak kira zakat, gak kira haji. Tinggal sama Allah SWT lepas neraka, selesai. Selesai sudah. Nah, kadang-kadang ada orang yang gaduk-gaduk Bib saya ini kalau sholat dapat surga gak? Terjamin gak? Pasti gak masuk surga. Lah kayak enak men. Lah wong kita ini dapat nikmat. Saya jenengan punya utang sama saya 10 juta, terus tak tagih. Terus jenengan tanya kepada saya, Beb, aku bayar untuk apa, Beb? Loh, ya apa sih? Namanya orang punya utang, wajibnya bayar. Kita ini punya utang jasa sama Allah yang nggak mungkin terbayar. Beb, kira-kira kalau saya sholat dapat surga nggak? Ya apa sih? Nyaur dorong, jaluk-jaluk. Cuman Allah janji orang yang sholat masuk surga. Cuman bukan menjamin. Kita ini apa terjamin masuk surga semuanya? Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Namanya mudah-mudahan itu harapan. Kalau terjamin kepastian nggak mungkin kita berdoa kepada Allah SWT berharap mudah-mudahan, itu nggak mungkin keluar dari mulutnya kita. Kalau pasti orang sholat masuk surga, ya semua orang sholat. Enggak, lah apa Beb? Aku sholat, lek kudu mesti mlebu surga. Lah siapa yang kerja pasti sugih. Yo enggak Beb, lah apa kerja lek? Tak wali. Ya kerja kan belum tentu kaya Beb, apalagi nggak kerja. Ya sama. Orang sholat belum tentu surga, apalagi nggak sholat, itu namanya nggak mungkin masuk surga. Tugasnya kita ini bukan memastikan, tugasnya kita ini memperbesar potensi masuk surga, meminimalisir resiko masuk neraka. Itu kepastian miliknya siapa? Allah. Itu bukan haknya kita, jangan melancangi apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat ini pasti kaya nggak? Sholat kaya, ya semua orang sholat. Semua orang kaya, nggak ada yang melarat, nggak ada bab zakat. Cuman Allah janjikan orang yang sholat bukan sekedar kaya, tapi rezeki luas. Rumah tangga akoh itu lebih penting daripada kekayaan. Mati husnul khotimah itu lebih penting daripada kekayaan. Punya anak soleh-soleha itu lebih penting daripada kekayaan. Surga lebih penting daripada dunia beserta isinya. Kalau kita minta rezeki, jangan mindsetnya kita duit. Allah mau gambar kita minta cipratan itu namanya.
Allah mau ngasih banyak, ya husnul khotimah, ya surga, ya soleh-soleha, anak-anaknya, rumah tangga akor. Kita minta duit, ya Allah, utangku durung mari, ya Allah. Allah tuh mau ngasih banyak. Yang pikirannya kita rezeki itu uang. Enggak begitu. Yang wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah kasih rezeki kepada kita. Rezeki bukan hanya uang. Intinya sholatlah walaupun terpaksa, karena lebih baik terpaksa tapi masuk surga daripada seneng tapi masuk neraka. Ngoyo tapi masuk surga daripada leha-leha tapi masuk neraka. Terpaksa aja, karena mending terpaksa untuk masuk surga daripada leha-leha tapi ujung-ujungnya neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Sholat nurut sama Allah, enggak sholat nurut sama setan. Sholat nurut sama Allah, Allah janjikan segala hal kapan orang sholat. Enggak sholat nurut sama setan, setan janjikan apa kepada kita? Kok sampai kita enggak sholat misalnya? Lu karuan, katanya setan misalnya, ojo sholat tak jamin sugi. Karuan wes. Memang ada orang enggak sholat karena kepingin ku sugi. Memang dia jual surga berarti namanya. Untuk kekayaan dunia. Lah ini setan enggak janjiin apa-apa hari ini. Ya nurut aja mbek setan. Ngantuk, kesel, sibuk, puluhan tahun kamu sholat, nanti aja ada kodok. Iya, kadang-kadang gara-gara karnaval, duhurin kok. Kadang nggak sholat belas, gara-gara bal-balan, gara-gara kondangan, gara-gara kemanten, kodok. Nanti aja kodok. Nabi itu perang nggak pernah ngomong gitu. Nabi itu perang nggak pernah ngomong nanti ya. Kalau memang ada orang boleh nunda-nunda sholat sampai keluar waktu, orang yang perang, Nabi dan para sahabat itu orang yang paling pantas untuk nunda-nunda sholat. Kenapa? Hidupnya resikonya nyawa semuanya. Kemanten, kondangan, bal-balan, karnaval. Kalau nggak kodok, gampang, tapi gak kelakon. Juara belum tentu, dualisme juga mari-mari. Iya. Ngono sih dibelani gak sholat. Apa perlunya? Direken ambek wong lho gak. Direken ambek pemain lho gak. Allah ngereken, gak direken. Kalau saya ngasih uang kepada jenengan 1 juta, pasti jenengan ingat saya sepanjang masa. Allah ngasih segalanya kepada kita, kenapa sholatnya ntar aja? Saya ngasih uang jenengan 1 juta, diiling sampai mati. Allah ngasih segala-galanya kepada kita. Kapan sholat? Engkau. Ya apa sih? Gak masuk akal. Nah ini kewajiban buat kita untuk keluarga ini. Ini saya sampaikan, mungkin panjenengan alhamdulillah mungkin sholat 5 waktu berjamaah alhamdulillah. Cuman keluarga, anak, istri, kita ditanya tentang dosanya mereka. Itu permasalahannya. Kalau kita berhasil, tularkan keberhasilan kita kepada anak dan istri. Kalau kita gagal, jangan tularkan kegagalan kita kepada anak dan istri. Mudah-mudahan ini tetapkan iman kita, Islam kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na